Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 Manajemen Sumber Daya Manusia yang nantinya akan membahas tentang audit dan sistem informasi sumber daya manusia. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dari anggota kelompok kami. Anggota yang pertama yaitu Novalia Hikmah Salsabila dengan NPM 231236. Yang kedua, Muhammad Bagus Prasetyo dengan NPM 231232. Yang ketiga ada Anissa Nur Safitri dengan NPM 231249. Dan yang terakhir, Rosida Izati Rohma dengan NPM 2001010164. Pengertian audit SDM. Audit sumber daya manusia merupakan suatu proses sistematik dan formal yang didesain untuk mengukur biaya dan manfaat keseluruhan program manajemen sumber daya manusia dan untuk membandingkan efisiensi dan efektivitas keseluruhan program manajemen sumber daya manusia tersebut dengan kinerja organisasi di masa lalu, kinerja organisasi lain yang dapat dibandingkan efektivitasnya, dan tujuan organisasi. Audit sumber daya manusia mengevaluasi aktivitas-aktivitas sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi dengan tujuan memperbaiki aktivitas tersebut. Audit dapat meliputi satu divisi atau seluruh organisasi. Tujuan audit SDM. Yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi SDM. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasikan berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Manfaat audit SDM. 1. Mengidentifikasi kontribusi-kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia bagi organisasi. 2. Meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. 3. Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara anggota-anggota Departemen Sumber Daya Manusia. 4. Menjernihkan tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. 5. Merangsang keseragaman berbagai kebijakan dan praktek sumber daya manusia. 6. Menemukan masalah-masalah sumber daya manusia yang kritis. Langkah-langkah audit. Yang pertama, audit pendahuluan. Pada tahap ini, auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas SDM yang diaudit. Yang kedua, review terhadap sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, audit lanjut. Yang keempat, pelaporan. Yang kelima, tindak lanjut. Ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit SDM dibagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen atau perolehan SDM, mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua, pengelolaan pemberdayaan SDM, meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kerja karyawan. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran atau aturan perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang program kerja audit. Program kerja audit atau cukup disebut dengan program audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berdasarkan tujuan dan tujuan audit yang telah ditetapkan. Program kerja audit ini memuat beberapa pertanyaan dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit sesuai dengan tahapan-tahapan audit.
Selanjutnya yaitu tentang audit atas perolehan SDM. Yang pertama, perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu rekrutmen, meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Yang ketiga yaitu seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses untuk mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa saja yang seharusnya diterima. Sedangkan penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Selanjutnya yaitu tentang audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Ada 6. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan karir. Yang ketiga, penilaian kinerja. Yang keempat, kompensasi dan balas jasa. Yang kelima, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang keenam yaitu kepuasan kerja karyawan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai audit atas pengurangan sumber daya manusia. Pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan bisa bertahan hidup atau survive dan ikut bermain dalam persaingan yang sangat tinggi intensitasnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Pasal 156 sampai 167 mengatur tentang dalam hal apa perusahaan dapat melakukan PHK. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK antara lain yang pertama, tenaga kerja mengundurkan diri secara sukarela. Yang kedua, perusahaan tutup. Yang ketiga, perusahaan pilot. Yang keempat, perusahaan terjadi perubahan status. Yang kelima adalah tenaga kerja memasuki masa pensiun. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kehilafan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertanyaan, silakan bagi penanya bisa mengajukan pertanyaan melalui chat room atau berbicara secara langsung.